Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberi materi ya tentang kompetensi apoteker Indonesia. Kompetensi apoteker Indonesia yang merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kalau teman-teman ingat ya tentang pendahuluan ya, pendahuluan definisi apoteker, kemudian sejarah apoteker dan seterusnya. Baik teman-teman sekalian, saya ingin mulai atau mengawali diskusi pada kesempatan kali ini dengan sebuah cerita ya, dengan sebuah cerita yang cerita ini cukup mengena bagi saya dan semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama nantinya. Di cerita ini terjadi ya di tempat yang profesi apoteker itu jauh dikenali, jauh lebih dikenali, sudah established atau sudah cukup lama established ya. Tapi kemudian dengan fakta-fakta tersebut ternyata kemudian ada hal yang ternyata kemudian cukup mengejutkan. Gimana ceritanya? Oke. Ini ceritanya teman-teman sekalian. Jadi ceritanya itu saya dapatkan dari Twitter ya. Dari Twitter, kalau teman-teman sekalian sering buka Twitter atau main Twitter itu banyak cerita yang menarik ya untuk kemudian bisa kita ambil. Salah satunya ini saya tutup pemilik akunnya ya supaya tidak menyebarkan ya data gitu ya. Baik, ini settingnya ini di toko donat ya, Krispy Kreme. Kalau teman-teman yang dari Jakarta mungkin tahu ya, atau dari kota-kota besar, Jogja mungkin, Semarang. Tapi mungkin kalau di Purwokerto yang belum ada, ini salah satu toko donat yang cukup premium ya, atau mahal. Mungkin di atasnya Dunkin Donat nih harganya. Jadi ini Krispy Kreme ya. Penulis atau pemilik tweet ini datang ke Krispy Kreme drive-thru dan mencoba untuk mendapatkan 50% ya, diskon 50% NHS. NHS itu National Health Service. Jadi ini settingnya di UK ya, settingnya di UK, United Kingdom. Ya dimana tadi saya katakan di tempat ini itu farmasis jauh lebih sudah dikenal gitu ya. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Jadi ini perempuan ya. Kita panggil ibu saja. Ibu ini mengatakan ke pelayan di toko donat tadi untuk mendapatkan 50% diskon sebagai seorang farmasis. Jadi memang kalau di UK itu Inggris, Wales, Scotland, North Ireland itu memang tenaga kesehatan yang tergabung di NHS, ya bisa dokter, perawat, kemudian apoteker, bahkan ambulan, kemudian paramedis, kemudian tentara, polisi, itu mendapatkan privilege ya. Kalau di Indonesia kan biasanya yang mendapatkan diskon itu pelajar ya. Pelajar dapat diskon sekian persen. Di sana itu selain pelajar juga orang-orang yang seperti ini ya, jadi tentara, polisi, kemudian anggota NHS ini itu juga dapat diskon. Tapi yang terjadi teman-teman sekalian, si ibu ini ternyata itu tidak dianggap bisa mendapatkan diskon ini ya. Dikatakan bahwa oleh pelayannya was told that pharmacists are not applicable. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Jadi ditolak gitu ya, karena dia mengaku bahwa dia adalah seorang farmasis. Jadi farmasi itu tidak dianggap sebagai bagian ya dari NHS oleh pelayan itu. Ya, jadi ini luar biasa sekali. Padahal jelas-jelas bahwa di tempat
di sana itu farmasi sudah sangat terkenal gitu, tapi kok masih ada yang belum mengenal. Ya, ya akhirnya dia tetap dapat si ibu ini karena dia mengaku bahwa dia bekerja di rumah sakit. Ya, dia bekerja. Ya, I only got it because I work in a hospital. Jadi dia dapatnya bukan karena dia farmasis, jadi karena dia bekerja di hospital. Jadi kemudian that's ridiculous. Jadi cukup um, upset ya, marah, kecewa gitu ya dengan perlakuan seperti ini. Dan saya kalau baca tweetnya itu banyak sekali komen, kemudian di retweet dan seterusnya. Ini menjadi uh, gambaran mungkin ya, gambaran bagi kita ya. Anda ini walaupun masih masih di awal-awal apa perkuliahan, tapi teman-teman bisa merasakan bahwa memang profesi kita itu ya masih belum terlalu dikenal ya, belum terlalu dikenal, belum terlalu diapresiasi. Ini hal yang sederhana ya, tapi bisa jadi ini juga terjadi mungkin di tempat kita lebih terjadi dan tidak hanya terjadi di restoran mungkin, tapi di tempat-tempat yang lebih apa ya, semacam pelayanan kesehatan dan seterusnya ya. Kalau ini di restoran, bahkan kita tidak dikenal di restoran ya. Baik. Oke, oke itu kembali ke laptop. Jadi memang harapannya Anda dengan cerita tadi semacam akan memiliki semangat gitu ya untuk kemudian oke berarti ada apa yang salah gitu dengan kita gitu, apa yang salah dengan kita sehingga sampai kita tidak dikenali. Oke, sebenarnya oke ini sudah di pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan juga. Ya, kita sebagai apoteker itu luar biasa begitu ya, luar biasa dalam artian apa namanya pekerjaan atau praktek farmasi yang kita lakukan itu akan sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan secara secara apa secara komprehensif gitu ya, sehingga kalau kita tidak perform dengan baik mestinya pelayanan kesehatan juga tidak menghasilkan outcome yang baik juga ya. Jadi kita adalah seorang sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah. Di dalam konteks sarjana farmasi sendiri di situ banyak sekali kompetensi ya, banyak sekali pengetahuan, kemudian keterampilan dan perilaku yang diberikan di masa perkuliahan untuk sampai sarjana farmasi. Ya, Anda harus kuliah paling tidak minimal 4 tahun ya, atau ada yang di beberapa tempat 3,5 tahun. Ya, atau Anda yang kalau excellent sekali bisa 3,5 tahun. Tapi paling tidak katakanlah 4 tahun begitu ya. Sekian banyak pengetahuan yang harus Anda kuasai, perilaku dan apa namanya eh, keterampilan ya, yang harus Anda kuasai. Sehingga ia sangat sangat menyakitkan kalau kemudian kita kemudian tidak diapresiasi dengan semestinya, walaupun memang itu bisa jadi kesalahan kita sendiri, kita harus otokritik ya, barangkali karena kita yang kurang perform sehingga eh, orang lain tidak mengapresiasi atau tidak mengenali kita. Kemudian lulus sebagai apoteker ya, setelah sarjana farmasi Anda harus melanjutkan ke program profesi. Ya di situ juga diberikan lagi pengetahuan, perilaku dan keterampilan dan Anda mengucapkan sumpah ya. Dan ketika mengucapkan sumpah Anda punya kewenangan ya. Jadi tidak hanya Anda punya pengetahuan, keterampilan dan perilaku, tapi juga Anda diberikan apa? Kewenangan ya, kewenangan untuk kemudian melakukan praktek kefarmasian. Oke, ini sumpahnya. Jadi luar biasa dalam sekali makna dari sumpah apoteker. Jadi insya Allah berarti kalau sekarang Anda katakanlah tahun pertama ya paling tidak 4 tahun lagi Anda akan mengucapkan lafaz ini. Ya, mengucapkan lafaz ini ya. Kita kenalkan mulai dari sekarang supaya Anda bisa merasakan dari sekarang perjalanan perkuliahan itu untuk apa gitu ya. Dan perkuliahan Anda selama 5 tahun untuk apa ya, untuk kemudian nanti pada ujungnya Anda akan melafazkan sumpah ini. Ya, saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, merahasiakan segala sesuatu, ya. Kemudian sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan sesuatu yang bertentangan, ya. Saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, saya akan berikhtiar dengan sungguh supaya tidak terpengaruh pertimbangan keagamaan, suku, politik ataupun kedudukan sosial. Ya, jadi ini luar biasa sekali teman-teman sekalian dan demi Allah ya. Jadi kalau yang Islam demi Allah, agama lain menyesuaikan ya. Jadi ini sumpah atau apa ya, akad ya, akad kita, dan tentu saja kalau kita yakini bahwa ketika kita melakukan sumpah bahwa kan ada pertanggungjawaban ya ketika kita apa namanya melanggar ya, melanggar sumpah itu. Jadi harapannya Anda bisa mulai dari sekarang mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri untuk
ya tadi belajar dan seterusnya sebaik-baiknya supaya nanti ketika Anda melakukan sumpah ini dan setelah selesai melakukan sumpah Anda melakukan praktek farmasi Anda bisa bisa apa sesuai dengan sumpah Anda. Ya, ini kode etik ya, kode etik apoteker ya, kode etik apoteker. Ada kewajiban apoteker ini saya ambilkan beberapa bagian ya, kewajiban apoteker terhadap pasien, melakukan praktek farmasian, mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak asasi pasien, dan melindungi makhluk hidup insani. Kemudian terhadap teman sejawat ya, harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Jadi ini penting sekali teman-teman sekalian bahwa um, kita sebagai seorang profesi apoteker harus memiliki apa ya marwah atau kebanggaan terhadap profesi ini dan juga kesolidan tuh apa ya kekompakan gitu ya sehingga jangan sampai kita memperlakukan teman sejawat itu uh, tidak baik gitu ya tidak baik dan memang ini harus kita perbaiki ya di sejawat apoteker kalau seperti kita tahu bahwa kalau di sejawat-sejawat lain ini sudah cukup kuat gitu ya kesejawatannya seperti misalnya di dokter itu kesejawatannya sangat kuat ya ya harapannya juga di apoteker punya kesejawatan yang cukup kuat ya secara sederhana misalnya kalau di kedokteran itu manggilnya aja dok gitu ya dok ya memang kita agak sulit gitu kalau manggilnya apa gitu up masa up gitu ya tapi ya itulah itu karena profesi dokter juga sudah cukup lama ya kalau dalam sejarahnya Anda bisa ingat ya, di teman yang lain ya. Kalau saya paling tidak begini, saya membiasakan nih sekarang kalau misalnya teman-teman kan sekarang penulisan apoteker itu di depannya APT. Ya, jadi teman-teman kalau membaca tulisan APT misalnya Anda baca gitu ya, bacanya jangan APT ya, bacanya adalah apoteker gitu. Jangan disingkat APT tunggul gitu ya. Misalnya kalau mahasiswa apa ujian skripsi itu kan baca biasanya ya. Yang saya hormati APT atau nanti misalnya ada presentasi begitu ya di depan gitu, kemudian dosen Anda ingin sapa gitu, yang saya hormati Bapak APT, jangan Bapak APT ya, atau Ibu APT, Bapak apoteker, atau Ibu apoteker ya. Sama seperti kalau dokter kan enggak, Bapak DR kan enggak, ya bacanya kan Bapak dokter atau Ibu dokter ya. Jadi sama. Ya, ini menimbulkan dan tidak memupuk marwah kesejawatan kita sebagai seorang apoteker. Oke, kemudian sesama apoteker harus saling mengingatkan dan harus mempergunakan setiap kesempatan untuk menarik kerjasama yang baik, ya, serta mempertebal rasa saling mempercayai dalam menunaikan tugasnya. Sejawat petugas kesehatan lain, karena kita tentu saja akan nantinya setelah praktek itu akan berhubungan, berinteraksi, dan harapannya berkolaborasi ya dengan sejawat profesi yang lain sehingga kita tidak boleh untuk saling menjatuhkan ya arogansi apa profesi satu dan profesi lain itu tidak boleh terjadi ya. Jadi kita sama-sama karena sekali lagi kalau saya ingat itu salah satu perkataan um, apa namanya apoteker senior mengatakan bahwa ketika satu profesi kesehatan dan profesi kesehatan yang lain itu berkonflik atau katakanlah bahasa mudahnya bertengkar gitu kan ya tengkar maka yang menang itu belum tahu siapa nggak jelas gitu yang menang siapa nggak jelas kalau ada konflik bertengkar dan sebagainya tapi yang kalah jelas yang kalah atau yang dirugikan jelas siapa pasien ya pasien jadi ini yang harus kita pahami bersama bahwa kewajiban kita terhadap profesi yang lain juga harus saling menghormati saling menghargai. Baik, ini organisasi profesi kita sebagai apoteker itu di internasional ada FIP, itu International Pharmaceutical Federation. Ini juga ada Young Pharmacist Group. Ya, ini farmasis muda. Saya nggak tahu umurnya, saya lupa di bawah berapa gitu. Ya, tapi ini gebrakannya cukup banyak ya. Jadi teman-teman yang tergabung dalam Young Pharmacist Group itu kemudian punya banyak sekali terobosan-terobosan bagaimana untuk memperbaiki profesi kita. Kalau di tingkat student juga ada kalau nggak salah ya. Nanti Anda lihat lah yang di tingkat student juga ada kumpulan apa namanya student student farmasi ya di Indonesia maupun di internasional. Ya, nanti Anda harapannya bisa juga bergabung ya sehingga bisa saling bertukar pikiran
dengan teman-teman farmasi di universitas lain atau bahkan di negara lain. Kemudian di tingkat nasional ya profesinya namanya Ikatan Apoteker Indonesia, IAI, dulu namanya ISFI ya. Itu namanya ISFI, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, kemudian sekarang menjadi Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian ada organisasi berdasarkan minat ya, yang berpraktek di rumah sakit, di apotek, puskesmas, industri dan distribusi itu ada ada apa namanya, himpunan seminat namanya, himpunan seminat farmasi di mana, di rumah sakit, farmasi di mana, di komunitas dan seterusnya. Kemudian sedikit melihat profesi kita di dunia, jadi kita dikenal nama bahasa Inggris itu pharmacist atau apothecary atau chemist ya. Di beberapa tempat itu kita dikenal juga sebagai chemist ya. Tidak terlalu banyak tapi ada gitu ya yang kita profesi kita sebagai chemist. Sehingga memang kaki kita memang dua ya. Jadi kaki seorang apoteker itu berdiri di dua hal, yaitu di pelayanan dan di pembuatan ya, di pembuatan obat ya. Jadi sains ya, di ilmu sains ya, kemudian di ilmu klinik ya, di ilmu klinis. Jadi memang yang dipelajari juga akhirnya banyak macam-macam. Sehingga memang ini menjadi pilihan sebenarnya. Ada di beberapa negara yang farmasis itu fokus ya, fokus hanya di pelayanan. Jadi ketika yang disebut farmasis ya ketika dia bekerja di praktek pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit, di klinik ya, atau di apotek. Tapi ketika dia tidak praktek di situ, misalnya di industri gitu ya, tidak harus farmasis ya. Ya, jadi pendidikan farmasis sudah fokus gitu di kaki tertentu. Kalau di Indonesia memang masih masih semuanya. Jadi makanya nanti kita belajar kompetensi apoteker Indonesia itu memang masih semuanya. Jadi kita harus bisa memahami, mempelajari, ya harus mempelajari semuanya. Ya, sehingga nanti memang secara positif kita bisa bekerja di banyak tempat ya, walaupun kekurangannya adalah kita akhirnya menguasai sesuatu yang tidak mendalam ya. Jadi kita harus belajar sendiri ya. Sehingga memang sangat penting untuk nanti ada 9 Star Pharmacy itu as a long life learner. Anda harus sebagai pembelajar sepanjang hayat. Karena memang kita terutama di Indonesia itu uh, mempelajari semuanya. Ya baik sisi pembuatan sampai kemudian pelayanan obat. Kalau di Amerika sebagai contoh itu farmasisnya hanya di pelayanan ya, gelarnya PharmD ya, Doctor of Pharmacy, sehingga memang di Amerika itu farmasis panggilannya ya dokter. Ya, karena memang Doctor of Pharmacy. Ya, kalau dokter yang satu ini lagi medical doctor MD. Maka kalau di buku-buku itu Anda baca itu penulisnya misalnya nanti ya di semester depan mungkin Anda ketemu itu Dipiro ya, itu yang terkenal ya. Dipiro, udah bimbel itu terkenal ya. Buku textbook farmakoterapi itu gelarnya PharmD, Doctor of Pharmacy. Ini kalau kalau dokter yang kalau kita kenal seperti di Indonesia itu namanya MD, Medical Doctor. Ya, dan di sana sama seperti dokter, mereka juga punya spesialis ya, punya spesialis. Walaupun spesialisnya tidak sama persis seperti dokter. Ya, tidak sama persis seperti dokter. Kalau dokter kan penyakit dalam, kemudian THT, kandungan dan seterusnya. Tapi kalau uh, farmasis tidak ya. Jadi ada yang spesialis farmakoterapi, spesialis onkologi, spesialis drug information gitu ya. Jadi tidak persis banget gitu dengan spesialis dokter. Di beberapa negara lain sudah cukup berkembang juga teman sekalian, bahkan di tetangga kita ya di Singapura tentu saja, Singapura sudah sangat maju, Malaysia saya tidak tahu, tapi yang saya tahu pasti itu Thailand. Thailand itu pendidikannya PharmD selama 6 tahun. Kalau kita kan 5 ya, 4+1. Kalau mereka 6 tahun, walaupun memang ada variasi ya. Mereka tidak hanya PharmD yang klinikal, tapi juga PharmD yang bisa kerja di industri juga. Tapi mereka gelarnya PharmD kalau di Thailand, dan 6 tahun ya. Dan mereka sudah punya spesialis ya, pendidikan spesialis juga. Oke, sehingga teman-teman sekalian, karena tadi saya sampaikan bahwa kita itu bisa semuanya gitu ya, dipelajari semua, maka memang berdasar itu memang kenapa itu menjadi pilihan, karena memang amanat undang-undangnya. Kecuali memang undang-undangnya kemudian kita ganti begitu ya, atau mungkin ada penyesuaian. Tapi salah satu alasan kenapa kok Indonesia memilih untuk ya tetap menguasai semuanya, artinya tidak hanya klinik saja tapi juga industri dan seterusnya, karena memang
di Undang-Undang tentang Kesehatan di situ dikatakan bahwa ruang lingkup praktek kefarmasian itu luas gitu ya. Jadi pembuatan, ya pengendalian, pengamanan, pengadaan dan seterusnya. Jadi memang luas sekali di sini ya. Jadi dari bagaimana buat sampai bagaimana melakukan konseling, bagaimana menilai ketepatan penggunaan obat. Jadi dari ujung eh, dari katakanlah ya dari hulu ke hilir. Bagaimana buat harus bisa sampai bagaimana menjelaskan efek samping obat, interaksi obat, ya dosis obat dan sebagainya juga harus bisa. Ya. Ya, kalau di Amerika misalnya mereka tidak belajar mulai dari buat ya, mereka belajarnya di bagian yang hanya penggunaan saja ya. Penggunaan itu ya mulai dari penggunaan ya dosis, interaksi, ya kemudian tadi efek samping, ya apa namanya eh, kerjasama dengan dokter menentukan pengobatan dan seterusnya. Ya kalau Indonesia karena eh, undang-undangnya berkata seperti ini, memang akhirnya kemudian kita masih masih belajar semuanya. Oke, sehingga karena kita belajar semua, harapannya juga nanti kita ketika kita selesai, kita bisa bisa berpraktek di banyak tempat gitu ya, di tempat pelayanan kesehatan, ya, di industri farmasi, di distribusi farmasi, di kalau ini yang praktek pelayanan ya, praktek yang berjalan ini, tapi selain itu ya yang berhubungan juga ya di pemerintahannya. Pemerintahan ini Badan POM, ya ini adalah tempat di mana kita bisa apa namanya bekerja nantinya Kementerian Kesehatan, Akademia dan Peneliti ya. Ini saya sudah sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Oke, kita masuk ke standar kompetensi apoteker Indonesia. Ini masih yang 2016. Kemarin itu di beberapa pertemuan sempat saya menyampaikan bahwa sebenarnya kita singkat SKAI ya, Standar Kompetensi Apoteker Indonesia. Itu 2020 sudah keluar, cuma memang dokumennya belum disebarkan secara luas, jadi sementara kita pakai yang versi 2016. IAI ya, Ikatan Apoteker Indonesia dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia. Oke, saya harap Anda mulai, ya walaupun masih awal-awal, mulai terbiasa mendengar istilah-istilah ini ya. Jadi Ikatan Apoteker Indonesia itu yang organisasi profesi. Kemudian tadi saya sampaikan APTFI, Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, itu organisasi yang menggawangi perguruan tinggi farmasi Indonesia karena memang banyak sekali ya perguruan tinggi farmasi Indonesia, angkanya di atas 100 kalau tidak salah, yang punya S1, yang punya profesi sekitar 50-60, jadi memang banyak sekali. Sehingga perlu ada tadi APTV yang apa ya mengkoordinir katakanlah perguruan tinggi farmasi di Indonesia. Tujuan adanya SKA ini adalah memastikan bahwa seorang apoteker memiliki kompetensi yang relevan, yang memberikan arah dan pengembangan pendidikan farmasi dan memberikan arah bagi apoteker dalam pengembangan kompetensi diri. Dan teman-teman sekalian, kalau kita baca SKA ini menjadi standar. Oke, kita memang bicaranya agak jauh ya. Tapi saya sampaikan dari awal saja, ini menjadi standar untuk ujian kompetensi apoteker Indonesia. Ya, Anda tahu bahwa di ujung nanti ya, ketika Anda lulus S farmasi kemudian mengambil profesi apoteker, tadi ya saya sampaikan apoteker adalah farmasi yang telah disumpah. Ya, kalau sekarang ditambah ya, tidak sekedar ya sebelum disumpah dia harus sudah lulus ujian kompetensi apoteker Indonesia. Singkatannya UKAI ya, UKAI. Ya, ujian kompetensi apoteker Indonesia ya. Bentuknya ya, komputer ya, komputer base sama praktek base ya. Dan dasar soal-soal di dalam tes tersebut, ujian kompetensi tersebut adalah ini, apa SKAI. Ya, jadi standar. Jadi sebenarnya ujian tadi untuk mengukur ya bagaimana kompetensi Anda, sudah kompeten atau belum. Ya kalau belum kompeten gimana? Ya belum diluluskan. Ya belum, ada beberapa, ya nggak banyak sih. Ya Anda nggak usah khawatir. Yang penting Anda belajar dengan baik dari sekarang, Anda bisa insya Allah. Ya ada beberapa angka yang mungkin 1% lah ya, 1% katakanlah yang tidak bisa selesai. Tapi ini baik supaya terstandarisasi, paling tidak ya terstandarisasi bahwa apoteker di Indonesia dari manapun perguruan tingginya ya, karena ya tujuan ujiannya adalah supaya terstandar. Karena kan perguruan tinggi di Indonesia macam-macam ya, mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Ya, ya salah satu upaya standarisasi adalah dengan adanya ujian ini. Ya. Kemudian ini isinya ya, isi dari standar kompetensi apoteker Indonesia, praktek farmasian secara profesional dan etik. Ada rinciannya di tiap komponen, ada rinciannya Mas dan Mbak sekalian. Optimalisasi penggunaan sistem farmasi, dispensing,
pemberian informasi, formulasi, upaya preventif dan promotif, formulasi dan informasi, komunikasi efektif, keterampilan organisasi, dan latihan ilmiah dan peningkatan kompetensi diri. Jadi kalau Anda baca di sini sebenarnya memang tadi sekali lagi ini luas sekali ya. Jadi kompetensi, jadi selama Anda belajar nanti 4 tahun plus 1 tahun, itu memang yang harus dipelajari banyak sekali. Mulai dari bagaimana membuat ya sampai kemudian bagaimana kemudian apa ya, menggunakan ya. Kalau saya biasanya secara ya walaupun tidak 100% benar, tapi untuk menyederhanakan, itu saya sering mengatakan dibagi dua ya. Jadi bagaimana membuat dan bagaimana menggunakan. Menggunakan itu bukan berarti menggunakan pakai sendok, pakai apa tablet, bukan itu saja ya. Menggunakan itu luas. Menggunakan itu termasuk aspek tadi misalnya menggunakannya sederhana tadi, tapi juga penggunaan itu apakah obat itu sudah tepat ya, apakah sudah dinilai apa namanya rasionalitas penggunaan obat tersebut ya. Kemudian macam-macam ya, ada namanya drug related problem, apakah kita bisa mengantisipasi adanya drug related problem, permasalahan terkait obat, terkait dengan penggunaan obat tadi, bagaimana monitoring obat tadi dan seterusnya. Jadi luas sekali, walaupun kata-katanya penggunaan, tapi sebenarnya maknanya apa, detailnya itu banyak sekali. Oke, ini saya coba rearrange dari 10 tadi, maka sebenarnya dasarnya adalah profesional dan etik. Ya, kita harus profesional dan kita harus menyusun etika. Kemudian setelah itu kita harus punya landasan ilmiah dan peningkatan kompetensi diri. Kemudian kita harus mampu melakukan pemberian informasi secara efektif. Kemudian kita harus mampu juga punya semacam, ini penting teman-teman sekalian, keterampilan organisasi dan hubungan interprofesional. Sehingga mumpung belum masih awal ya, saya minta teman-teman juga punya aktivitas di luar ya, di luar kampus gitu, di luar kampus ya, sehingga akan melatih ini teman-teman sekalian. Karena seringkali keterampilan ini tidak Anda bisa dapatkan ya dalam bentuk perkuliahan secara apa ya di dalam kampus ya, tapi Anda sangat bisa peroleh ya, sangat bisa apa namanya tajamkan nanti kemampuan-kemampuan tersebut di luar ya, di luar kampus ya. Jadi kalau ada kesempatan untuk aktif di apa macam-macam lah, Himava atau apapun, tolong ya Anda bisa aktif di sana, dan insya Allah tidak masalah, karena bagian besar yang aktif juga tidak kemudian nilainya kemudian jadi jelek dan seterusnya ya. Bahkan Anda punya keterampilan lebih ya, punya keunggulan lebih dibandingkan teman-teman Anda yang mungkin tidak aktif di organisasi-organisasi luar. Yang penting positif ya, Anda mau di macam-macam terserah, mau dimanapun, yang penting positif. Di olahraga, di keagamaan, di musik, di apapun lah silahkan. Yang penting positif. Sehingga ketika dia profesional, etik, kemudian punya ya bisa dibilang hard skill dan soft skill ya. Anda punya hard skillnya ini pengetahuan landasan ilmiah, dan soft skillnya komunikasi, keterampilan dan seterusnya. Anda harapnya bisa melakukan ini. Yang di atas ini, kotak di atas ini, Anda outcome-nya itu nanti bisa melakukan. Ya, Anda bisa melakukan optimalisasi penggunaan sedia farmasi ya. Jadi penggunaan sedia farmasi yang optimal, yang rasional gitu. Kemudian Anda bisa melakukan dispensing ya, dispensing. Saya yakin selama beberapa tahun Anda belajar akan semakin paham istilah-istilah ini. Anda bisa melakukan formulasi dan produksi, Anda bisa melakukan pengelolaan sedia farmasi, Anda bisa melakukan upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat. Oke, selain itu teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan juga adalah tentang 9-star pharmacist. Yakin Anda sudah sering mendengarkan ini ya. Kalau di WHO sendiri kita dikasih 7 bintang ya, tapi kemudian ditambah 2 bintang lagi, 7 kurang ini, tambah 2 lagi. Anda bisa lihat di paper ini Journal of Young Pharmacists ya. Anda ketik saja di googling gitu ya, 9-star pharmacy and an overview, Anda akan keluar full text dari paper ini. Jadi Anda adalah seorang, harapannya ini luar biasa memang. Anda adalah seorang caregiver, pemberi pelayanan, decision maker ya, pembuat keputusan, a leader ya, pemimpin ya, a teacher ya, guru juga, lifelong learner. Dan saya sampaikan yang di depan tadi ya, karena kita kebetulan di Indonesia ini konteksnya
sangat sesuai karena di Indonesia saya sampaikan tadi Anda belajar banyak sekali ya, dan tidak mungkin Anda menguasai semuanya di dalam waktu 5 tahun. Atau dalam bahasa lain, kami di kampus tidak mungkin memberikan semuanya. Ya, kami di kampus tidak mungkin memberikan semua materi yang dibutuhkan Anda ketika Anda nanti berpraktek, tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena banyak sekali dan waktunya hanya 4+1 tahun. Kecuali Anda mau kuliah 10 tahun katakanlah ya. Tapi kan juga nggak mungkin ya. Sehingga memang kemampuan ini penting sekali teman-teman sekalian. Lifelong learner. Jadi kemampuan untuk belajar sendiri. Jadi kemampuan untuk mengenali cara belajar Anda, kemampuan untuk uh, belajar menilai kebenaran informasi, bagaimana mencari informasi dan seterusnya itu penting sekali. Ya, jadi sehingga nanti kalau ketika sudah lulus, walaupun misalnya Anda menghadapi kasus ya atau masalah tertentu yang Anda belum pernah belajar sebelumnya di kampus, Anda dengan kemampuan belajar ini, maka Anda bisa gimana sih cara memutuskan masalah yang Anda hadapi ya. Anda seorang a lifelong learner. Ya, Anda harus belajar sepanjang hayat. Kemudian Anda juga seorang manajer ya. Jadi memang ada leader, ada juga manajer ya, caregiver, decision maker, sekaligus teacher juga. Jadi memang lengkap sekali, lengkap lengkap sekali. Kemudian a communicator, Anda seorang komunikator. Itu 7 ya. Kemudian yang ditambah 2 adalah entrepreneur dan researcher. Ya, Anda adalah entrepreneur dan researcher. Jadi entrepreneur itu ya entrepreneur, Anda tahu lah istilah itu ya. Dan researcher ya, karena memang saya pernah menyampaikan di sebuah forum ini ya, penting sekali nanti ketika Anda lulus sebagai seorang apoteker dan kemudian berpraktek, Anda harus punya pemahaman atau istilahnya eh, kesadaran bahwa Anda juga seorang peneliti ya. Jadi peneliti itu bukan hanya tugasnya peneliti yang di kampus maupun di lembaga penelitian, tapi nanti ketika Anda menjadi seorang praktisi juga pada saat yang sama Anda juga menjadi seorang peneliti ya, menjadi seorang peneliti. Paling tidak Anda bersedia untuk dilibatkan ya dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pihak lain. Karena ya ini saya perlu sampaikan sekarang ya dari awal, karena nanti ketika Anda lulus itu sebenarnya tempat praktek Anda adalah laboratorium ya. Saya pernah mengatakan ini juga laboratorium untuk para peneliti ya. Kalau kalau selama ini mungkin ada pahami laboratorium itu hanya laboratorium di lab gitu ya, tapi sebenarnya di tempat-tempat praktek pelayanan kesehatan itu adalah laboratorium yang sangat luar biasa. Ya, di situ ada aktivitas-aktivitas yang sangat menarik untuk dikaji, untuk diteliti dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah start kita sebagai seorang researcher ya, researcher. Tapi memang teman-teman sekalian, seperti saya sampaikan di slide awal tadi tentang cerita Anda nggak dapat donat, Anda nggak dapat diskon 50% tadi ya. Ada tantangan tentu saja ya, tantangannya internal ya maupun eksternal. Internal itu kita sendiri yang belum profesional. Nah ini memang sekali lagi otokritik bagi kita ya, supaya kita memperbaiki diri supaya bisa melakukan praktek farmasian yang profesional. Gini teman-teman sekalian, kalau Anda melihat seseorang yang tidak profesional ya nggak usah ditiru gitu ya. Nggak usah ditiru ya. Insya Allah banyak yang lebih banyak yang profesional ketimbang yang tidak. Kalaupun ada satu dua ya itu oknum gitu saja lah. Ya, oknum. Teman-teman yang mungkin sedang hilaf mungkin ya, sedang hilaf. Tidak berpraktek secara profesional, tidak secara etika dan perundang-undangan. Kemudian di eksternal juga ini kayak telur sama ayam mungkin. Mana dulu yang dibenerin? Internal dulu, eksternal dulu. Kalau kita ya dua-duanya lah. Internal diperbaiki, eksternal juga diperjuangkan. Jadi ya dua-duanya gitu. Kalau nunggu internal dulu ideal banget, eksternalnya nanti nunggu ya juga kita nggak bisa. Yang dimaksud eksternal misalnya adalah tentang peraturan undang-undangan atau legislasi yang melindungi pekerjaan kita. Seperti contoh yang di pertemuan sebelumnya saya sampaikan ada 2 peraturan menteri ya yang kemudian sangat kontroversial ya. Bagaimana kemudian kita sebagai apoteker dikategorisasikan di rumah sakit ya sama seperti laundry gitu ya. Kemudian di yang pertama lain tentang apoteker di puskesmas, bahwa kalau tidak tersedia apoteker di puskesmas cukup cukup tenaga teknik kefarmasian ya. Itu kan sebenarnya legislasi yang dalam tanda kutip tidak memberikan
jaminan kepastian pekerjaan kita sebagai seorang apoteker ya, tidak melindungi kita sebagai seorang profesi apoteker. Sehingga memang itu eksternal ya. Dan itu harus kita perjuangkan juga ya, kita perjuangkan ya. Karena kalau tidak diperjuangkan ya nanti kita tergerus. Memang kita nanti tergerus ya. Karena ketika aturan itu tidak memihak ke kita ya nanti profesi kita tergerus. Jadi internal diperbaiki, eksternal juga diperjuangkan. Kemudian eksternal juga pemahaman pemangku kepentingan ya, jadi stakeholder. Ya, orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita itu harus tahu apa manfaat kita, apa kontribusi kita dan seterusnya ya. Kalau tidak ya mereka tidak tahu ya akhirnya kita dianggap sebelah mata ya. Jadi ada yang mengatakan profesi kita itu over capacity ya. Jadi overtrain, overtrain ya. Apa kita belajarnya banyak sekali, kuliahnya berat sekali dan seterusnya. Tapi nanti setelah lulus 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 dan bekerja Anda ilmu-ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang kemudian sudah diajarkan itu tidak bisa diterapkan atau tidak terpakai karena mungkin tenaga kesehatan lain tidak tahu bahwa kita sebenarnya bisa melakukan itu. Ini penting juga untuk kita dalam tanda kutip bisa bisa menunjukkan ya kita bisa apa sih gitu. Karena kalau tidak ditunjukkan ya orang lain juga nggak akan tahu. Oke, ini isu-isu di praktek pelayanan kefarmasian di komunitas ya. Anda bisa lihat ya ada beberapa isu ya access, kemudian partisipasi, role of community pharmacist, regulation ya. Access ya, adanya shortage ya, increased demand of pharmaceutical and healthcare service, distribution of pharmaceutical is not proportional to population. Ada beberapa tempat yang apoteknya banyak sekali, beberapa tempat apoteknya sedikit sekali. Jadi tidak tidak merata. Kemudian ini luar biasa ini saya ingin highlight. Absent is common. Jadi semoga ini penelitian tahun berapa ya? 2000. Ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, dosen farmasi Unair ini ya menemukan bahwa apoteker yang tidak datang ke tempat praktek itu banyak gitu. Insya Allah kalau di Banyumas sudah katakanlah 80-90% ya teman-teman apoteker sudah hadir di apotek ini menjadi masalah bagaimana kalau tadi ya kalau Anda ingat di slide sebelumnya saya mengatakan faktor eksternal kita dikenal oleh tenaga kesehatan lain maupun dikenal oleh masyarakat. Gimana kalau mau dikenal kalau kita sendiri tidak hadir kan nggak mungkin. Ya Anda bisa baca ini beberapa masalah-masalah atau isu ya. Ya kemudian ya ini juga remuneration ya kita mungkin kurang menghargai diri kita sendiri ya kalau kita melakukan pelayanan konseling dan seterusnya apakah kita boleh memungut bayaran gitu misalnya dan seterusnya itu juga menjadi isu ya. Oke, nah ini salah satu penelitian kami sudah cukup lama ya sekitar 2013-2014 ya. Ini di rumah sakit di Purwokerto. Saya dan sejawat ini dokter nih Pak Zainuri dokter, kemudian Bu Fitis ini apoteker. Jadi untuk melihat kolaborasi ya, interaksi dokter dan bagaimana sebenarnya pendapat dokter tentang kita, tentang apoteker di rumah sakit ini ya di Purwokerto. Ya, ada 62 dokter Anda bisa baca nanti. Kemudian saya ingin yang menurut saya mengagetkan ya, harapannya ini juga kaget ya. Anda lihat sini di penelitian ini terbukti bahwa atau muncul fakta bahwa dokter merasa mereka tidak pernah atau jarang sekali berinteraksi. Angkanya di atas 50% ya. Ya, jadi banyak ya paling nggak sekali seminggu itu hanya 29%, yang sekali sehari itu hanya 15% atau ya 15%. Tapi sebagian besar itu tidak pernah atau jarang sekali ataupun kalau pernah hanya sekali seminggu. Anda bayangkan memang ini menjadi ya kalau nggak pernah interaksi bagaimana mereka tahu tentang apa yang bisa kita lakukan kan gitu ya. Ya pada Anda belajar nanti selama 4 tahun ini dan plus 1 itu bagaimana Anda berdiskusi dengan dokter terkait pembelian obat, terkait pengaturan dosis dan seterusnya. Tapi ternyata nanti ketika lulus Anda tidak pernah berinteraksi kan jadi ilmunya nggak kepake. Kemudian yang menarik lagi ini saya ingin Anda tahu juga alasan interaksinya pun ketika dokter melakukan interaksi atau ngontak kita yang mereka tanya itu 80% adalah apa? Tentang ketersediaan obat. Anda tahu maksudnya ketersediaan obat ya cuma tanya, Mas apoteker, Mbak apoteker
antibiotik ceftriaxonnya masih ada apa enggak ya? Ya, itu kira-kira dengan pertanyaan itu perlu sekolah 5 tahun enggak? Kan enggak ya? Ya, jadi cuma nanya ada obat ini masih ada enggak di instalasi farmasi atau di gudang farmasi gitu. Kan Anda nggak perlu kuliah 5 tahun untuk menjawab itu ya kan, cuma lihat aja di gudang ada kan ada gitu ya. Jadi ini menyedihkan sekali juga apa namanya hasil penelitian. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini fakta ya. Muncul bahwa memang dokter itu memang belum bisa memberdayakan kita ya, memberdayakan kita. Jadi yang kita belajarkan tentang dosis efek samping, alternatif obat itu hanya kecil ya angkanya, tapi sebagian besar adalah ketersediaan obat. Ya harapannya Anda bisa terkejut ya dengan data dan memperbaiki diri. Ya walaupun ini juga ada penelitian yang bagus, ini baru saya sekarang sering memamerkan hasil penelitian ini. Ya jadi penelitian yang kami lakukan di Banyumas ini memang Banyumas itu salah satu apa namanya tempat terbaik ya, tempat terbaik di Indonesia ya. Saya bisa katakan begitu karena apotekernya cukup kuat. Kita punya dua perguruan lebih dari dua ya sekarang perguruan tinggi farmasi. Jadi cukup bagus dan kotanya tidak terlalu besar ya sehingga lebih mudah untuk mengkoordinasikan teman-teman apoteker ya dan seterusnya. Jadi ini ada penelitian Anda bisa lihat nanti. Jadi uh, ingin menunjukkan evidence bahwa apoteker itu bisa punya kontribusi. Kayak dalam penelitian ini apoteker berkontribusi untuk meningkatkan apa namanya outcome ya, outcome terapi itu berarti kalau dalam kasus ini pasiennya diabetes ya, kemudian nanti ada belajar ya, ada HbA1c ya, jadi data laboratorium ya, yang apa namanya digunakan untuk mengukur eh, apa namanya terapi dari diabetes dan berdasarkan penelitian ini adanya farmasis yang melakukan home visit, jadi melakukan kunjungan ke rumah dan melakukan edukasi itu kemudian menyebabkan nilai HbA1 pasien kemudian membaik ya, menurun, membaik. Jadi nanti Anda bisa lihat ya lebih detail. Ya, maka ini kemudian apa yang harus kita lakukan ya rekomendasinya enforcing mandatory pharmacy attendance ya kita harus datang ya. Kemudian promoting the role of peer to encourage pharmacist attendance ya. Ya kita harus datang intinya. Implementing pharmacy quality assessment. Di Thailand itu ada akreditasi apotek ya. Kalau rumah sakit sudah biasa, tapi Thailand itu akreditasi apotek. Jadi tidak sekedar punya izin apotek berdiri, tapi di situ ada tandanya. Oh, apotek ini terakreditasi melakukan pelayanan apa gitu, ditempel gitu di depan. Supaya bukti bahwa ya apoteker di apotek itu bisa melakukan sesuatu. Ya, kemudian ini ya kita nggak tahu ini bisa nggak extending the duration ya from 1 to 2 years. Kalau sekarang kan profesi apoteker tuh 1 tahunan, ini disarankan 2 tahun ya. Saya nggak tahu mahasiswa mau apa enggak ini. Oke, kemudian remuneration ya jadi ada ya dikasih bayaran lah, nggak cuma melakukan konseling ya, tapi kemudian gratisan. Ya, developing standard model of pharmacy practice ya. Ya ini termasuk collecting evidence pharmacist contribution. Tadi yang di slide sebelumnya saya tunjukkan salah satu evidence-nya, ya, salah satu bukti tentang kontribusi farmasis. Kemudian reforming and strengthening policies and regulation tadi. Karena faktor eksternal penting sekali tadi, jadi harus diperjuangkan juga tentang regulasi dan seterusnya. Involving in public campaign and outreach program, building the nationwide professional image. Oke, saya sering mengatakan ini teman-teman sekalian, mungkin saya juga pernah menyampaikan, nggak tahu di mana ya, professional image ya. Kalau Anda kan sekarang image-nya sebagai mahasiswa ya, calon apoteker. Ya, Anda punya sekarang sosmed banyak ya, punya Instagram, punya WA, punya apa TikTok ya katakanlah dan sebagainya. Anda harus punya image yang kuat ya sebagai seorang calon apoteker ya. Ya, Anda mewakili bahwa saya adalah seorang calon apoteker. Anda punya branding yang kuat kan. Kalau sekarang yang terkenal dokter baru ya. Kan sekarang di TV-TV itu dokter siapa kan banyak yang terkenal hanya dokter ya. Dokter Tompi, dokter siapa, ya nggak apa-apa Anda jadi artis, jadi model apa, tapi misalnya ada latar belakang apoteker, Anda tunjukkan bahwa Anda, oh ini ada apoteker juga gitu. Kalau sekarang kan baru dokter ya, yang apa profesional image-nya sangat kuat di masyarakat. Kalau kita kan tidak. Itu sebenarnya sangat sangat penting ya. Kalau profesional image-nya kuat kan nanti ada branding, gitu, ilmu ilmu marketing ya, ada branding bahwa kita oh ada tuh profesi apoteker gitu ya. Kalau selama ini kan belum ya. Jadi ini kan generasi muda
TikTokan misalnya Anda punya TikTok ya yang baik isinya dan sebagainya, mungkin terkait dengan apa namanya informasi obat dan seterusnya Anda bisa buat ya. Oke, baik teman sekalian, ini slide yang terakhir. Jadi mari kita mulai dari sekarang ya, mulai dari sekarang untuk kira-kira uh, punya niatan gitu ya untuk berkontribusi positif untuk kemajuan profesi kita ya, untuk kemajuan profesi kita. Ini ya, ini bawahnya ya, supaya kita dapat diskon. Ya, kembali ke slide yang di awal ya. Supaya kita dapat diskon 50% di Krispy Kreme ya. Oke, saya perlu disclaimer di sini. Saya bukan mengendorse ya. Saya bukan endorsement apa Krispy Kreme ya. Saya tidak sedang mengendorse Krispy Kreme. Saya mengendorse profesi kita ya. Saya sedang mengendorse. Anda tahu istilah endorse ya. Ya, saya sedang mengendorse profesi kita supaya profesi kita apa namanya bisa lebih baik, dan Anda adalah sebagai mahasiswa farmasi merupakan calon ya, calon apoteker masa depan ya, calon apoteker masa depan yang kemudian nanti menentukan wajah ya, menentukan wajah apoteker masa depan. Itu salah satu yang menentukan adalah Anda ya, salah satu Anda, sehingga harapannya mulai dari sekarang Anda bisa ya dengan belajar, dengan melakukan segalanya dengan baik dan seterusnya, itu memberikan apa wajah atau mewarnai wajah apoteker masa depan menjadi yang lebih baik. Baik, terima kasih teman sekalian atas perhatiannya. Saya tutup, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.